kali ini Klau mau bikin video tentang Akne story-nya Klau yang udah banyak banget di request sama teman-teman Facebooknya. Jadi disimak dari awal sampai akhir karena Klau bakalan cerita sedetail-detailnya ya. Nah teman-teman, jadi Klau itu mulai pakai skincare itu semenjak masuk kuliah, jadi kurang lebih itu tahun 2007 teman-teman. Nah waktu itu tuh kondisi wajahnya Klau itu biasa-biasa aja, normal gitu ya. Sebenarnya kulitnya Klau itu jadi normal ya, jadi nggak yang berminyak dari dulu ya. Kalau sekarang itu emang udah berminyak gitu ya teman-teman. Jadi dulu itu waktu Klau masih kuliah itu ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan sama temen kuliah, karena waktu itu tuh kayak ada satu buah klinik kecantikan ya, dan banyak banget gitu loh teman-teman kuliah yang di situ, yang perawatannya di situ. Nah dasar anak kuliahan gitu kan, nggak mau kalah gitu kan sama teman-teman kuliah, teman-teman kampus. Akhirnya ya udah minta uang ke orang tua, kemudian perawatan di situ ya. Mumpung juga taunya minta sama orang tua waktu itu ya, ya udah diiyain juga. Klau langsung perawatan di situ rutin banget teman-teman, setiap bulan gitu ya, setiap bulan perawatan, entah itu kayak facial atau chemical peeling kayak gitu-gitu teman-teman. Dan kalau untuk krimnya itu biasanya 2 bulan itu pasti beli baru kayak gitu, karena dia itu kayak nggak terlalu banyak gitu isinya, dan setiap beli krimnya itu bisa habis sampai 500.000 teman-teman, itu di luar dari perawatan setiap bulannya. Jadi tuh dulu Klau alasan ke orang tua waktu itu tuh kayak Klau bilang, aduh pak ini wajahku tuh kayak kusam gimana gitu. Padahal wajahnya Klau itu waktu kuliah itu ya biasa-biasa aja teman-teman. Dan kalau nanti bakalan masukin foto-fotonya ya di sini, perkembangan wajahnya Klau dari beberapa gelombang Klau jerawatan. Karena kenapa Klau bilang beberapa gelombang? Karena Klau ini jerawatannya itu ada 2 gelombang teman-teman ya. Jadi Klau mulai dari gelombang yang pertama. Nah kayak yang tadi Klau bilang ya teman-teman, Klau itu kuliah perawatan. Jadi dari 2017 sampai Klau kerja, itu Klau mulai kerja tahun 2011 ya teman-teman, di salah satu bank. Waktu itu tuh masih rutin gitu ya, di bank yang pertama Klau kerja ini masih rutin pakai krimnya kayak gitu. Walaupun nggak lagi kayak facial peeling itu nggak pernah lagi teman-teman. Kemudian Klau pindah di bank yang lain dan itu tuh krimnya habis teman-teman, krimnya habis. Dan sehari aja kalau nggak pakai krim itu, krim dari klinik itu ya teman-teman, kalau nggak nyebutin kliniknya apa ya, yang jelas di situ tuh Klau baru tahu kalau Klau ini ketergantungan krim klinik kayak gitu ya. Karena ya Klau nggak tahu ya, mungkin karena ada racikan dokternya atau kayak gimana. Jadi pokoknya Klau di situ ketergantungan sama krim racikan dokter itu teman-teman. Jadi sehari aja Klau nggak pakai krimnya itu tuh Klau pasti akan keluar jerawat kayak 1, 2 kayak gitu-gitu teman-teman ya. Kebayang ya, sehari 2 hari nggak pakai tuh kayak langsung muncul jerawat 1, 2 kayak gitu teman-teman ya. Jadi dari dulu tuh kayak karena Klau udah tahu kalau nggak pakai bakalan muncul jerawat 1, 2 kayak gitu tuh Klau nggak pernah stopin gitu krimnya. Karena waktu itu tuh nggak pernah kepikiran kalau nanti kedepannya itu kayak gimana, nggak pernah kepikiran teman-teman. Dan nanti stopnya itu di saat Klau kerja di bank yang kedua gitu. Kenapa stop? Karena waktu itu nggak ada akses buat beli krim ya, nggak ada akses buat beli krim itu gitu. Dan juga karena sibuk banget, nggak ada waktu gitu untuk cari tahu, untuk minta tolong orang gitu ya untuk beli krim yang di klinik itu gitu teman-teman ya. Jadi memang Klau stopin dan mulailah di situ keluar jerawat-jerawatnya ya. Teman-teman bisa lihat di foto-foto nanti yang akan Klau tayangkan di sini. Tapi untuk gelombang pertama Klau jerawatan ini ya, karena dasar nggak pernah jerawat ya, nggak pernah muncul jerawat, itu tuh Klau rasa itu udah parah banget waktu itu. Udah Klau rasa tuh kayak wah ini kok bisa jerawatan kayak gini ya. Ternyata tuh nggak separah itu, masih ada di gelombang kedua. Nanti Klau cerita di next ya teman-teman. Dan itu tuh di gelombang pertama itu tuh Klau kayak krisis kepercayaan diri teman-teman. Teman-teman bayangin Klau dulu tuh kerja di bank dan posisi itu Klau waktu itu adalah seorang customer service teman-teman, yang mana tuh Klau tuh selalu hadapan sama nasabah kayak gitu. Jadi setiap di depan nasabah itu kayak nasabah tuh ngeliatin, terus tiba-tiba ada yang nggak tahan gitu ya, kayak ada yang bilang cewek coba deh pakai ini pakai itu banyak banget teman-teman. Bahkan ada yang sampai kasih rekomendasi pergi ke orang bukan orang pinter sih, pergi ke orang yang bisa ngobatin tapi dia tuh pakai pengobatan herbal teman-teman, pakai pengobatan herbal
Dan itu tuh kalau ingat banget waktu itu tuh kayak ada kayak bukan bunga sih, daun-daunan kayak gitu ditumbuk sampai keluar airnya, kemudian dimasukin di hidung teman-teman. Teman-teman bayangin air dimasukin ke hidung, itu tuh sesusah apa gitu loh ya untuk bikin wajahnya Clau itu kembali normal seperti sedia kala. Karena teman-teman tahu kalau lihat wajahnya Clau itu waktu perawatan ya di klinik itu, wajahnya Clau tuh mulus banget, cerah banget teman-teman. Terus langsung jerawatan tuh kayak, wah kok aku jerawatan ya, kok gini ya, kok gitu. Jadi kayak stres sendiri teman-teman. Kalau ngaca tuh kayak malas ngaca gitu teman-teman ya. Terus akhirnya Clau resign dari kantor itu. Tapi sebelum Clau resign itu, selain dapat kayak masukan-masukan dari nasabah-nasabah, itu banyak banget gitu loh ya teman-teman yang ngebully Clau waktu itu. Waktu Clau masih kerja di bank itu, teman-teman kantor tuh banyak banget yang ngebully sampai bilang macam-macam soal jerawatnya Clau tuh gimana mau sembuh coba jerawatnya gitu ya teman-teman. Yang ada makin stres, makin kepikiran sama jerawatnya, yang ada makin banyak gitu teman-teman ya. Terus Clau juga waktu itu udah nyoba pakai krim yang sudah segala macam dikasih tahu sama orang-orang, itu Clau coba pakai, sampai bahkan krim abal-abal Clau pakai tapi nggak ngefek sama sekali. Kemudian Clau kan resign tuh dari bank yang kedua Clau kerja tuh. Nah, Clau balik lagi ke kota asalnya Clau balik lagi. Kemudian kembalilah Clau ke klinik itu. Dan waktu itu tuh perawatannya kan, waktu itu Clau jerawatnya udah meradang ya teman-teman. Jadi perawatannya tuh kayak abis keluar dari klinik tuh kayak mukanya Clau tuh kayak luka-luka kayak gitu, dipecahin jerawatnya dan lain-lain sebagainya. Dan akhirnya hilang lagi jerawatnya, mulus lagi teman-teman. Teman-teman bisa lihat di foto betapa mulusnya Clau setelah jerawatan yang gelombang pertama itu ya. Jadi kembali happy lagi, kembali pede lagi dengan wajah yang gak berjerawat. Nah, kemudian ya, karena Clau itu kan dulu di bank, kemudian Clau kerja lagi ya, cari kerja lagi di kota asalnya Clau. Dan waktu itu tuh karena Clau kerja di bank, Clau nggak punya waktu, jadi Clau cari kerja yang bisa banyak waktu tapi nggak apa-apa deh, gajinya nggak usah terlalu yang gimana-gimana, nggak mau menuntut gaji yang banyak. Jadi di saat Clau kerja mulai berasa teman-teman, mulai berasa sama biaya perawatan di klinik itu ya, mulai berasa kayak lumayan lah teman-teman ya. Setiap perawatan itu kayak habis hampir 1 juta kalau beli bareng-bareng dengan krimnya gitu. Karena kan pasti setiap bulan ada aja lah yang habis, kayak sabunnya yang habis, atau krim pagi, krim malam kayak gitu-gitu teman-teman ya. Jadi waktu itu karena udah ngerasa wah ini gaji nggak memungkinkan lagi gitu untuk meneruskan perawatan di klinik itu, akhirnya Clau stopin lagi pakai krim di klinik itu teman-teman. Nah, sebelum Clau lanjut ya di gelombang kedua, di saat Clau pakai krim dari klinik itu ya, wajahnya Clau tuh kayak bersih banget, kinclong banget. Tapi kendalanya kalau misalkan Clau itu keluar ke luar ruangan gitu ya, itu tuh wajahnya Clau tuh kayak jadi merah kayak gitu. Padahal Clau tuh orangnya dulu tuh nggak pernah merah-merah gitu wajahnya kalau keluar di luar ruangan, atau nggak pernah loh kayak misalkan kayak lagi ketawa atau lagi malu tuh merah, nggak pernah teman-teman. Nanti semenjak mulai perawatan di klinik itu baru mulai memerah gitu, mulai merona gitu. Apakah entah karena kulit wajahnya Clau mulai menipis atau enggak, waktu itu Clau nggak ngerti ya teman-teman. Dan ya udah, seperti yang sudah teman-teman kira gitu ya, Clau lepasin krimnya di klinik itu lagi, Clau lepasin lagi, dan akhirnya mulai keluar satu-satu. Nah, waktu itu tuh karena Clau udah tahu, karena sebelumnya kan Clau udah pernah tuh lepas kemudian keluar jerawat. Nah, jadi setelah Clau lepas itu, Clau beralih ke krim yang lain teman-teman. Dan yang Clau pakai itu ialah krim abal-abal teman-teman ya. Dan hasilnya tuh wow, bagus banget teman-teman, licin banget wajahnya Clau ya. Hasilnya itu oke banget pokoknya. Yes, bener teman-teman, Clau lanjut pakai krim abal-abal itu ya. Jadi waktu itu tuh kayak ada teman kantor gitu ya jualan krimnya, dan ya udah waktu itu tuh karena waktu itu Clau udah nggak punya uang gitu ya, karena kebetulan juga teman jualan krim itu dan Clau lihat hasilnya ke mereka itu bagus. Ya udah deh, mumpung sekarang udah ada teman yang jualan krim itu, ya udah Clau gimana kalau Clau stop aja dulu pakai krim klinik itu, krim dokter itu teman-teman. Ya udah, Clau pakai krimnya kurang lebih beberapa bulan sih teman-teman Clau pakai. Dan itu tuh waktu Clau pakai
kinclong banget, bening banget, licin banget. Itu tuh kalau ada cicak nempel itu pasti cicaknya jatuh. Teman-teman bisa bayangin selicin apa waktu itu wajahnya Clau. Nah, akhirnya kemudian kenapa Clau akhirnya stop pakai krim abal-abal itu? Nah, itu karena waktu Clau entah dapat ilham dari mana gitu ya. Karena sebenarnya juga dari awal Clau pakai krim klinik itu juga Clau sebenarnya udah tahu, oh kalau krim yang Clau pakai ini sebenarnya ada bahan-bahan yang nggak bagus gitu teman-teman. Karena ya di saat sehari nggak pakai, 2 hari nggak pakai, itu pasti jerawatan, pasti ada kenapa-napa. Cuman kan waktu itu nggak mau gitu ya, udah trauma gitu ya, nggak mau jerawatan lagi gitu. Jadi akhirnya pakai terus gitu. Nah, pas Clau lagi mikir-mikir, wah iya ya kalau misalkan nanti gitu kan, kalau misalkan nanti nikah gitu ya, terus nanti punya anak gitu kan, pasti kalau hamil gitu kan pasti disuruh stop lagi kan pakai krim ya, pastinya juga ujung-ujungnya ya jerawatan lagi gitu kan. Nah, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu stopnya? Kayak gitu sih waktu Clau mikir waktu dulu gitu ya teman-teman. Dan akhirnya ya udah Clau stopin lagi pakai krim abal-abal itu. Dan teman-teman udah tahu sendiri hasilnya, ternyata gelombang kedua jerawatnya itu lebih parah lagi teman-teman. Jadi tuh mulai keluar ya teman-teman jerawatnya, 1, 2, pertama mulai yang kayak 3 kayak gitu-gitu, lama-lama kok jadi lebih banyak kayak gitu. Dan akhirnya ya udah, karena memang dari awal itu kepengen stopin, nggak mau lagi ketergantungan sama krim-krim kayak gitu. Waktu itu tuh Clau cuma mikirnya ya udah deh, nanti kalau udah jerawatan Clau nggak usah pakai apa-apa, cuci muka aja sampai jerawatnya sembuh. Waktu itu tuh kayak gitu, udah siapin mental, pokoknya udah siap banget deh untuk jerawatan lagi kayak gitu. Karena waktu itu tuh Clau mikir pasti juga bakalan sembuh teman-teman. Dan karena memang niatnya itu pengen untuk ngilangin efek ketergantungan ya, waktu itu Clau detox pakai masker kefir teman-teman. Jadi pas Clau detox keluarin racun-racun yang ada di kulit wajahnya Clau itu tuh memang langsung keluar semuanya teman-teman. Teman-teman bayangin ya, itu jerawatnya Clau tuh gede-gede dan wajahnya Clau tuh kayak udah nggak ada tempat lagi buat yang nggak ada jerawatnya kayak gitu. Dan waktu itu tuh kayak mikir, wah ternyata ini ya efek dari krim-krim yang sebelumnya Clau pakai kayak gitu tuh, yang keluar tuh kayak jerawatnya tuh merah-merah besar-besar, kalah ganti, satu hilang satu muncul, satu hilang satu muncul kayak gitu teman-teman ya. Dan waktu itu tuh kayak ya udah deh nggak apa-apa, Clau terusin lagi pakai masker kefirnya. Semakin dipakai semakin banyak gitu ya, semakin keluar gitu ya teman-teman racun-racun dari wajahnya Clau itu ya. Jadi Clau rutin pakai kefir itu kurang lebih beberapa bulan ya teman-teman, hampir setahun ya teman-teman. Bahkan pas Clau menikah pun itu tuh Clau masih lagi sementara detox jerawat teman-teman, dan itu tuh jerawatnya itu banyak banget teman-teman ya. Jadi waktu Clau merit itu tuh kayak makeupnya kayak beng-beng, teman-teman pernah lihat beng-beng yang warna putih itu? Nah kayak gitu wajahnya Clau. Jadi kurang lebih Clau detox itu dari awal tahun 2016 sampai di akhir tahun, akhir tahun 2016 itu. Tapi itu udah mulai berkurang ya teman-teman. Dia tuh mulai berangsur-angsur, bukan mau dibilang berangsur-angsur habis juga enggak sih teman-teman, karena mati 1 ya tumbuh 2, mati 2 tumbuh 5 kayak gitu-gitu sih teman-teman. Cuman jerawatnya yang keluar itu enggak lagi yang besar-besar, tapi yang udah yang kayak sedang-sedang kayak gitu. Nah kemudian di 2017 itu Clau join Oriflame teman-teman. Tanggal 9 Maret 2017 itu Clau join Oriflame. Dan di saat Clau join Oriflame itu sebenarnya Clau nggak ada niatan buat pakai krimnya Oriflame, karena jujur trauma banget. Di saat Clau maskeran pakai kefir ini buat ngedetox, itu tuh kayak cuman pakai sabun aja gitu, ke kantor tuh udah nggak pernah pakai bedak lagi, kayak cuman pakai lipstick sama garis kening aja kayak gitu. Dan di saat Clau join Oriflame di Maret 2017 itu kayak Clau iseng-iseng pakai sabun cuci muka dari Love Nature yang tea tree, dan itu mulai hilang-hilang gitu jerawatnya, mulai kayak kering kayak gitu teman-teman. Dan karena ya waktu itu belum punya uang yang cukup untuk pakai skincare setnya Oriflame, waktu itu Clau pakai Love Nature kurang lebih dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Nah di Maret 2018 itu Clau baru rutin pakai skincare setnya Oriflame teman-teman. Jadi Clau pakai yang No Fades True Perfection 1 set. Dan di saat Clau pakai waktu itu tuh sebenarnya nggak mau yang langsung pakai krim wajah ya, karena waktu Clau pakai Love Nature Tea Tree itu Clau cuma pure pakai sabunnya aja gitu, nggak pakai toner maupun krimnya gitu ya, karena Tea Tree itu kan ada lotionnya ya teman-teman. Tapi Clau nggak pakai, memang pure pakai sabunnya aja.
Dan kemudian di saat Klau join Oriflame itu diajarin tentang skincare dan lain-lain sebagainya, akhirnya mulai yakin gitu, mulai ya udah deh aku mau pakai krim Oriflame, aku mau pakai skincare-nya Oriflame, karena kalau tahu Oriflame itu skincare-nya itu dari bahan-bahan alami. Jadi itu ya teman-teman yang bikin Klau itu dari yang awalnya trauma gitu ya, pakai krim wajah, walaupun waktu itu karena nggak pakai krim wajah, nggak pernah pakai yang toner dan lain-lain sebagainya, akhirnya kan memang wajahnya Klau jadi kayak kusam banget kan, apalagi waktu itu lagi jerawatan. Dan di saat join Oriflame diajarin banyak hal, akhirnya mulai yakin. Yang pertama yang bikin Klau yakin, yang pertama bahannya alami gitu ya. Kemudian yang kedua yang bikin Klau yakin juga karena nggak ada efek ketergantungan. Kemudian yang ketiga, walaupun ibu hamil maupun ibu menyusui juga tetap bisa pakai skincare-nya Oriflame, karena itu dia tadi pakai bahan-bahan yang alami gitu teman-teman. Itu yang akhirnya membuat Klau ya udah deh, Klau yakin buat pakai skincare-nya Oriflame. Jadi Klau itu pakai No Face True Perfection itu tepatnya tanggal 25 Maret 2018 teman-teman. Jadi kalau sekarang udah bulan April, berarti udah 2 tahun ya, udah 2 tahun 1 bulan Klau pakai skincare setnya Oriflame. Dan waktu itu di awal Klau pakai ya apa ya, yang namanya produk ini ya, yang namanya produk skincare yang alami, beda sama yang di saat Klau pakai krim klinik sama krim yang abal-abal itu ya. Kalau krim klinik sama krim yang abal-abal itu, kalau krim klinik itu masih kayak yang nggak seperti krim abal-abal sih. Kalau abal-abal tuh sekali pakai tuh kayak yang langsung kinclong kayak gitu ya. Jadi kalau yang waktu Klau pakai No Face True Perfection ini, itu tuh kayak efeknya itu kelihatan di bulan ketiga teman-teman. Dan Klau sebelum Klau pakai satu set itu Klau pernah coba cuman pakai serumnya aja, ternyata tuh Klau salah gitu. Yang namanya skincare set harus dipakai satu set karena ada komposisi yang mana saling mendukung kayak gitu. Jadi habis pakai sabun, kalau dulu tuh sabun toner, tapi kalau sekarang itu sabun sama toner udah jadi satu kayak gitu. Jadi habis sabun baru pakai eye cream, kemudian pakai serum, kemudian pakai day cream atau night cream kayak gitu. Jadi efek yang Klau rasa itu mulai di bulan ketiga teman-teman. Itu tuh jerawat mulai kering ya teman-teman, mulai kering dan apa ya, dan wajah itu kayak lebih segar kayak gitu. Jadi putihnya itu beda teman-teman, putihnya itu beda waktu Klau pakai krim klinik maupun krim abal-abal, itu beda banget teman-teman. Ini tuh dia putih sehat kayak gitu. Jadi wajahnya Klau itu jadi kayak lembab kayak gitu ya, jadi lembab banget. Dan di awal itu di saat Klau stop pakai krim dari di saat Klau stop pakai krim klinik ya teman-teman, itu wajahnya Klau yang dulunya normal kan jadi berminyak ya teman-teman, jadi berminyak. Jadinya itu kenapa Klau memilih No Face True Perfection, karena itu dia lebih untuk apa ya, tipe kulit yang pori-porinya besar kayak gitu ya. Jadi otomatis pori-porinya udah mulai mengecil, jadi jerawatnya kan otomatis mulai, akhirnya kan wajah itu kan jadi di saat pori-porinya itu mengecil, otomatis produksi minyaknya kan berkurang ya teman-teman. Itu kenapa wajahnya Klau itu mulai perlahan-lahan jerawatnya mulai hilang teman-teman, mulai hilang dan jadi cerah kayak gitu. Dan Klau pakai terus itu sampai di tahun 2018 bulan Agustus ya, itu Maret ya, Klau pakai Maret 2018 Agustus itu Klau berangkat ya, Klau berangkat ke Paris waktu itu. Dan kurang lebih 1 mingguan itu Klau lupa bawa skincare. Pernah juga Klau ke Stockholm, entah kenapa Klau setiap ke Eropa itu pasti lupa bawa skincare. Sebenarnya pengalamannya Klau itu karena udah pernah ketinggalan skincare waktu Paris, itu tuh Klau udah kayak persiapan banget gitu untuk bawa di Stockholm, tapi ternyata salah bawa. Yang Klau bawa itu semuanya eye cream teman-teman, yang saset. Jadi ya pasti, jadi waktu di Stockholm itu cuman pakai sabun muka aja, kebetulan sabunnya Klau bawa. Dan waktu Paris ya, waktu 2018 ke Paris itu Klau lupa bawa skincare ya, Klau lupa bawa skincare. Dan yang Klau bawa juga hanya sabunnya doang, tapi itu nggak ada efek ketergantungan sama sekali. Seminggu lebih loh teman-teman Klau nggak pakai krim wajah, Klau tuh cuman kayak pakai sabun cuci muka, kemudian malam-malam tuh Klau pakai tender care gitu ya sebagai pengganti krim malam. Terus kalau siang-siang tuh Klau pakai makeupnya Oriflame, Klau pakai foundation dan lain-lain yang ada SPF-nya. Ya udah, pulang-pulang nggak ada masalah apa-apa gitu teman-teman, malahan wajah itu juga tetap cerah kayak gitu.
Jadi dari ceritanya Clau dari awal sampai habis itu teman-teman, yang pertama faktor kenapa Clau jerawatan ya karena bukan karena bukan karena faktor genetik ya teman-teman, karena kan ada juga ya orang yang jerawatan itu karena faktor genetik ya. Tapi kalau Clau memang pure karena pemakaian salahnya penggunaan skincare kayak gitu, salah pakai krim gitu. Yang pertama Clau pakai krim racikan dokter ya dari klinik dan ternyata ada efek ketergantungan ya teman-teman. Ini tuh ya mungkin ada ya teman-teman klinik-klinik lain yang bagus. Clau nggak menyalahkan kliniknya juga sih teman-teman, cuman ya mungkin beda-beda orang kali ya. Kemudian habis itu Clau stop. Yang bikin lebih parah itu kenapa gelombang kedua itu lebih parah, karena Clau lanjut pakai krim abal-abal. Jadi detoxnya itu di saat Clau detox pakai kefir itu ya emang langsung keluar sebanyak itu teman-teman. Nah jadi sarannya Clau ya teman-teman, kalau mungkin di sini teman-teman ada yang juga senasib kayak Clau yang mungkin sekarang kayak dulu tuh, kalau Clau tuh dulu kayak takut banget gitu ya untuk stopin pakai krim klinik kayak gitu karena takut wah nanti ini bakalan breakout lagi, bakalan jerawat dan lain-lain. Tapi pengen banget gitu loh ya untuk lepas dari ketergantungan itu. Kalau Clau sih lebih baik teman-teman mempersiapkan hatinya teman-teman, mempersiapkan mental juga ya. Kemudian setelah itu jangan lupa di detox gitu ya. Salah satu keputusan terbaiknya Clau sih waktu itu ngedetox wajahnya Clau pakai kefir teman-teman. Waktu itu tuh Clau rajin banget pakai masker kefir itu satu minggu 2-3 kali teman-teman. Ya memang harus dikeluarin gitu teman-teman racunnya, kalau enggak ya nanti bakalan jadi penyakit di kita kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin setelah nonton videonya Clau ini akhirnya kayak wah aku juga mau deh pakai krim yang nggak ada bahan-bahan berbahayanya, yang pastinya teman-teman wajib banget untuk ngedetox wajahnya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai krimnya Oriflame ini ya, skincarenya Oriflame ini sebenarnya juga dia bakalan bikin purging ya teman-teman, dia bakalan juga ngeluarin kok racun-racun yang dari entah itu dari asap kendaraan atau dari krim-krim yang teman-teman pakai sebelumnya. Karena kan kalau teman-teman googling ya, krim-krim yang bahannya alami itu pasti akan punya efek purging. Purging itu baik teman-teman buat ngeluarin kotoran-kotoran yang mengendap di wajahnya teman-teman. Tapi karena waktu Clau stopin pakai krim yang abal-abal itu karena waktu itu Clau belum kenal Oriflame, jadi Clau mengeluarkan kotoran-kotoran itu pakai masker kefir. Tapi kalau untuk timnya Clau ya banyak banget kok yang pakai skincare Oriflame yang awalnya itu purging tapi lama-lama itu hilang gitu. Akhirnya malahan jadi lebih baik gitu jerawatnya karena ya dikeluarin dulu gitu racun-racunnya, kemudian nanti diperbaiki. Kayak gitu sih teman-teman. Dan masa purging masing-masing orang tuh beda-beda ya teman-teman. Kayak Clau itu mulai pakai masker kefir itu tahun 2000 berapa ya tadi Clau bilang, di tahun 2015 akhir sampai di 2016 ya, sampai 2016 akhir itu Clau purging. Jadi hampir 1 tahun Clau purging teman-teman, karena ya wajar ya teman-teman karena Clau itu pakai krim klinik itu dari tahun 2007 ya, kemudian nanti stopnya itu tahun 2015 gitu ya. Kebayangkan teman-teman lamanya itu kayak gimana. Jadi purging masing-masing orang itu beda-beda teman-teman, nggak boleh samain purgingnya Clau dengan purgingnya teman-teman ya. Ada kok juga yang purgingnya nggak lama gitu ya. Yang jelas kalau di saat teman-teman mau ganti skincare gitu ya, harus di stopin dulu skincare sebelumnya supaya nanti nggak ada cerita gitu, wah karena aku pakai skincare ini akhirnya aku jerawatan, padahal itu efek dari skincare sebelumnya kayak gitu. Dan kalau teman-teman lihat yang sekarang ini wajahnya kalau yang sekarang karena karena di saat gelombang kedua kalau jerawatan itu memang purgingnya itu gelombang kedua itu jerawatan ya. Kemudian kalau tambah lagi dengan ya udah deh karena niatannya itu memang udah mau ngeluarin, udah mau ya udah gak apa-apa jerawatan, jadi di detox lagi. Jadi jerawatnya kan jadi banyak kan teman-teman, karena memang ngeluarin racun-racun dari krim-krim yang sebelumnya kalau pakai gitu kan. Dan itu tuh memang jerawatnya besar-besar dan akhirnya tuh bikin wajahnya kalau itu punya kayak berlubang-lubang teman-teman. Jadi di saat ini ya udah sembuh ya, udah nggak jerawatan lagi. Kalaupun jerawatan kayak gini tuh ya karena mau datang bulan kayak gitu-gitu ya teman-teman. Tapi kalau di saat dia sembuh itu dia nggak akan sembuh kayak kembali seperti sedia kala teman-teman. Ya dia di saat teman-teman, makanya kalau bilang kalau teman-teman sekarang yang wajahnya itu lagi baik-baik aja, jangan sampai teman-teman coba-coba pakai krim-krim yang aneh-aneh gitu ya. Pakai krim yang pokoknya
yang jelas-jelas aja bagus gitu ya teman-teman, yang udah teruji gitu ya teman-teman. Jangan coba-coba pakai produk-produk yang sembarangan, apalagi krim-krim abal-abal, karena ya enaknya cuman kayak saat itu aja, tapi di saat nanti teman-teman udah lepas itu bakalan break out, dan itu tuh bakalan teman-teman mau ngobatinnya itu akan lama, dan di saat sembuh pun itu nggak akan balik seperti sedia kala teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, ini tuh tekstur wajahnya Chloe itu udah nggak yang kayak dulu semulus dulu, walaupun udah nggak ada jerawatnya lagi, tapi ini tuh kayak ini ada jerawat karena mau haid ya, dan ini bekas-bekas jerawatnya masih kelihatan ya sedikit. Kemudian yang mau Chloe tunjukin tuh tekstur kulit wajahnya Chloe itu udah nggak yang rata lagi gitu teman-teman, kayak yang di sini tuh udah kayak bergelombang kayak gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi sekian ya videonya Chloe. Semoga dari videonya Chloe ini, dari pengalaman acne story-nya Chloe ini juga bisa jadi edukasi juga ke teman-teman. Kalau tadi nggak menyebutkan nama kliniknya apa, karena ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu kan, toh juga kan sekarang udah sembuh ya teman-teman. Dan kalau juga udah pakai krim Oriflame yang sekarang, dan puji Tuhan udah sebagus ini ya, puji Tuhan wajahnya Chloe, dan nggak ada efek ketergantungan. Jadi semoga jadi ilmu yang baru buat teman-teman, dan teman-teman juga jadinya lebih berhati-hati untuk menggunakan skincare ya. Jadi sampai di situ dulu videonya Chloe. Kalau teman-teman suka video ini, boleh teman-teman like, kemudian boleh komen juga kira-kira video apa lagi sih yang akan Chloe yang mau teman-teman rekomendasi buat Chloe untuk Chloe bikinin video berikutnya ya. Boleh di komen-komen di bawah. Jadi sampai di situ videonya, dan dadah.